Saya lanjut ya. Sebenarnya Bun, walaupun tidak diperiksa, cuman ini bisa memberikan proyeksi ataupun gambaran untuk menilai seberapa rusak ginjal kita. Gitu. Ginjalnya maksudnya, jangan ginjal kita lah ya. Nah, ginjal pasiennya. Jadi diambil di sampel darah juga, diambil dari plasma, adik-adik ya. Jadi nanti diambil whole blood-nya, disentrifuge, diambil plasmanya, kemudian dicek seberapa banyak ada nitrogen di dalam tersebut. Oke? Nah, kenapa bisa menggambarkan kerusakan ginjal sih urea dan nitrogen ini? Nah, kita tahu bahwa amonia itu merupakan produk metabolisme dari protein. Setiap pasien atau seseorang yang mengintake protein ya dari daging apapun yang berbau-bau muscle lah ya, sate kambing, sate ayam, nah itu nanti akan di breakdown, akan dipecah oleh lipase soalnya itu akan menghasilkan produk yang namanya amonia dia. Amonia dalam darah itu nanti akan termetabolisme di liver menjadi urea. Ya masih ingat cintanya antara urea dengan amonia ya. NH3 ini kan amonia nih. NH3 kalau bentuk stabil kan NH4 ya, ada tangannya gini ya. Nah, kalau dia ini radikal bebas nih adik-adik. Jadi produk metabolisme protein asam amino, kemudian ada produk samping yang berupa amonia, ini berbahaya. Sehingga tubuh itu sudah tahu nih bahwa amonia ini berbahaya, sehingga dia harus melakukan metabolisme di mana? Di liver. Liver itu nanti akan membuat dia menjadi terkonjugasi dengan gugus ketonnya gitu. Ya, dia akan menggandeng NH3 lagi. Ini yang disebut dengan urea. Ya, urea ini jauh lebih polar. Ini lebih polar nih, sehingga dia sangat mudah sekali dibuang ke urin. Oke, kalau bun di dalam urin itu rendah, jadi hati-hati. Atau sebaliknya, kalau bun itu di dalam darah itu meningkat, menggambarkan bahwa ginjal gagal mengekspresikan hasil metabolisme yang sangat polar ini. Kalian sudah tahu ya kondisi konsep polar dan non polar, sudah tahu ya. Jadi semakin banyak ada rantai karbon, semakin polarsnya, semakin non polarsnya itu. Contoh, obat mana sih yang ada rantai hidrokarbonnya adik-adik? Semua obat terdiri dari rantai hidrokarbon yang panjang sekali ya. Banyak ada C-nya, belum lagi C yang ada cincin bensen yang membuat indeks polaritasnya semakin turun gitu ya. Ataupun yang memiliki tingkat polaritasnya yang sangat rendah, menjadi sangat larut lemak. Ini akan dimetabolisme menjadi senyawa yang lebih polar sehingga mudah diekspresikan ke dalam urin. Sama seperti amonia, amonia itu sangat non polar, sangat lipofilik sehingga dia harus dimetabolisme, dibuat menjadi senyawa yang larut air dengan cara mengubah dia menjadi urea. Urea ini adalah salah satu upaya liver itu untuk mengekspresikan amonia yang berlebih di dalam darah. Ya, dalam bentuk urea. Urea ini larut air, mudah sekali dibuang melalui ginjal. Ginjal mengalami penurunan fungsi entah karena gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis, maka urea ini akan menumpuk di sirkulasi sistemik di darah. Kalau dicek bunnya meningkat, wah ini hati-hati, ginjalnya sudah mengalami penurunan fungsi. Satu parameter untuk menilai apakah fungsi ginjal pasien masih baik adalah bunnya. Ketika bun di dalam darah itu rendah, aman. Ketika bun di urinnya diambil urinnya, cek kadar urea urinnya. Kalau tinggi berarti bagus. Nah, karena sangat waste ya, sangat waste time banget mencocokkan antara urin dengan yang di darah, sehingga seiring perkembangan ilmu zaman itu sudah mulai ditinggalkan sekarang pemeriksaan urea di urin. Karena pemeriksaan urea di urin nilai waste gitu ya, lebih akurat ketika memeriksa urea di dalam. Langsung kita tahu kondisi di sistemik secara direct gitu, in real time. Kondisi ginjal itu dari bun. Ini salah satu parameter. Yang kedua adalah kreatinin darah. Sama konsepnya seperti bun tadi. Kreatinin ini adalah produk metabolisme otot adik-adik. Ketika kita beraktivitas, otot kita itu dibakar gitu ya, karena aktivitas kita sehari-hari, akan ada produk berupa kreatinin sebagai waste product. Kreatinin ini hanya selektif bisa dikeluarkan melalui organ yang namanya ginjal, nggak bisa dikeluarkan melalui organ seperti usus bersama feses itu nggak bisa ya, organ-organ ginjal nggak bisa, sehingga kreatinin serum ini digunakan sebagai prediktor kuat untuk menilai glomerulus filtration rate. Semakin tinggi serum kreatinin dalam darah menggambarkan semakin gagal ginjal itu mengeluarkan benda waste produk ini gitu. Ya, ketika serumnya dicek tinggi, hati-hati ginjalnya berarti masalah. Ketika serum kreatinnya rendah berarti ginjalnya sangat baik sekali dalam membuang waste produk.
Nah, ada ketidakakuratan dari kreatinin yang harus kalian garis bawahi. Kreatinin ini hanya bisa digunakan sebagai prediktor gagal ginjal ketika memang seseorang memiliki proporsi BMI atau body mass index yang ideal. Binaragawan yang over muscle, nggak bisa kita memproyeksikan ginjalnya dari kreatinin karena mereka pasti akan memproduksi kreatinin jauh berkali-kali lipat dibandingkan orang normal seperti kita. Adik-adik kalian cek kreatininnya pasti akan selalu tinggi adik-adik karena dia memang ototnya dibentuk muscle-nya kering apalagi ya udah berotot kering lagi, nah itu pasti ketika dia beraktivitas itu akan rich sekali dengan waste produk kreatinin ini. Begitu juga yang sebaliknya bagi mereka dengan kondisi tubuh yang tidak proporsional seperti geriatri ya. Geriatri kan seperti atlet adik-adik ya, antara tulang dan kulit saja otaknya sudah tidak ada tuh, sehingga kreatininnya cenderung rendah. Belum tentu pada geriatri dengan kreatinin rendah itu menggambarkan ginjalnya baik-baik saja. Big no. Sehingga ada cara lain untuk mendiagnosis, nanti kita bahas gagal ginjal gitu ya, nggak di sini. Sehingga kreatinin ini sebenarnya bisa digunakan sebagai parameter untuk menilai ginjal fungsi ginjal ketika memang kalian melihat rasio antara berat badan dengan tinggi badan itu berada pada kondisi yang ideal lah ya, antara ya jangan obes lah, minimal 20 BMI-nya maksimal 30 gitu. Ya obes lah ya, overweight masih bisa lah kita menggunakan pendekatan seperti itu. Kadang-kadang harus ketemu sama pasiennya, kalau misalkan BMI-nya bagus tapi ketika ada masalah otot yang terlalu berlebih atau misalkan ibu hamil gitu, itu nggak bisa juga kita pakai kreatinin sebagai parameter untuk menentukan fungsi ginjal. Gitu ya, kita cari cara lain untuk mencari fungsi ginjal untuk bisa memproyeksikan fungsi ginjal. Kalau clearance, nah kalau clearance bisa dihitung adik-adik. Ya, clearance itu adalah seberapa banyak sebenarnya kreatinin yang mampu dikeluarkan dalam satuan waktu. Dalam satuan waktu. Kalau ngomongin berapa sejumlah dalam darah, kalau clearance ngomongin seberapa kemampuan ginjal untuk mengeluarkan dalam satuan waktu per menit gitu ya. Secara normalnya tinggi 75 sampai 125 ml. Dikalkulasikan dengan menggunakan rumus MDRD gitu ya. Yang digunakan untuk memproyeksikan GFR, glomerulus laju ekskresi suatu benda dari dalam tubuh gitu ya. Yang digunakan acuan adalah serum kreatinin. Serum kreatinin. Beda-beda. Ya. Lagi juga. Kemudian ada lagi analisis gas darah. Kita belum ngomongin urin loh sebenarnya ya. Tadi masih lebih banyak ngomongin darah ya. Di samping ada pemeriksaan hematologi, di darah juga ada pemeriksaan bun, ada pemeriksaan serum kreatinin, juga ada pemeriksaan gas asiditas. Jadi darah kita itu sebenarnya ada gas yang ada karbon dioksidanya, ada oksigennya. Kondisi ini harus netral dikali. Kondisi pH tubuh kita itu harus netral, blood gas kita itu netral ya, 7,35 sampai 4,5 yang notabene dalam range netral. Kalau memang blood gas ini turun drop ke asam, namanya asidosis. Asidosis itu berbahaya. Alkalosis juga berbahaya ketika bergerak mendekati 8 juga akan berbahaya yang akan mempengaruhi homeostatis kesadaran terutama. Kondisi kesadaran, kondisi ginjal itu sangat berpengaruh terhadap blood gas. Ya, untuk bisa tahu blood gas yang diambil itu darah arteri, bukan darah vena. Ya, jadi ambil darah arterinya, dicek blood gasnya. Umumnya bagi mereka-mereka yang memang memiliki risiko tinggi mengalami asidosis atau alkalosis, contohnya mereka yang menggunakan metformin jangka panjang, mereka yang diet gula ya atau ketogenik diet itu tau nggak? Nah, itu juga berpotensi mengalami asidosis lantar yang mengakibatkan pH darahnya cenderung drop di bawah 7 gitu. Ya, ada pertanyaan dulu ini dari rekan-rekannya. Pengukuran bun atau jumlah urea apabila pasien sedikit mengonsumsi diet yang mengandung protein, apakah berpengaruh pada pengukurannya? Apakah iya betul berpengaruh adik-adik ketika dia diet atau merestriksi intake daripada protein, khususnya yang produk-produk yang akan menghasilkan amonia ya, itu berpengaruh bunnya adik-adik. Makanya coba kalau kalian pernah ketemu pasien gagal ginjal, apa yang menjadi plan pada pasien ini? Atau nanti kalau pernah ada kesempatan ya kita akan belajar. Aduh kalau nggak COVID aja saya akan ajain beberapa kalian tuh datang ke rumah sakit baca rekam medis. Kita akan cari rekam medis pada pasien dengan CKD gagal ginjal kronik itu ya. Apa rekomendasi dokter di plan-nya di swab itu loh ada P, ada plan ya. Pasti restriksi protein. Ya kan mengatakan batasi
batasi intake protein. Tujuannya apa? Agar bunnya tidak terlalu over di dalamnya. Pasti. Cuman zaman sekarang itu bisa dihitung lah ya dengan jari berapa yang gadget yang nggak mengkonsumsi protein gitu ya. Protein nggak cuma dari daging, dari telur, atau dari produk-produk olahan lemak-lemakan juga mengandung protein, bisa menjadi waste produk berupa amonia. Maka dari itu restriksi protein itu sangat recommended banget bagi mereka dengan gangguan ginjal agar tidak memperparah kondisi ginjal. Kecuali dia mampu melakukan hemodialisis setiap hari. Kalau ada yang bisa bayar HD tanpa BPJS, misalkan ya orang kaya raya gagal ginjal, dan masalah dia mau makan apa aja, toh juga fungsi ginjalnya akan digantikan oleh dialisis. Fungsi dialisis itu ya cuci darah tiap hari. Diet protein, kemudian restriksi juga intake cairan juga merupakan salah satu hal yang menjadi plan ataupun rangkaian. Jadi minum air itu nggak selamanya baik ya bagi mereka dengan gagal ginjal. Merestriksi cairan dan merestriksi protein adalah salah satu rekomendasi terapi non farmakologi yang harus dijalani bagi mereka yang sedang menjalani terapi dengan CKD. Ya, gitu ya, nanti belajar di CKD nanti ada tuh farmakoterapi 4 kita belajar ginjal ya. Ginjal nanti akan berimpact ke anemia tadi ya, akan kita belajar non farmakologikalnya. Gagal ginjal juga nggak akan bisa sembuh karena mereka itu merupakan penyakit yang irreversible, sehingga goal terapinya hanya untuk maintenance saja. Bagaimana caranya agar fungsi ginjal itu bisa tergantikan atau memang kembali paling tidak meringankan lah beban daripada ginjal. Kalau nggak ada jalan lagi yang hemodialisis merupakan satu pilihan. Ya, BPJS sudah mengcover adik-adik ya, BPJS sudah mengcover hemodialisis 2 kali dalam 1 minggu. Itu sudah cukup menggantikan peran ginjal ketika memang pasien tersebut tidak lagi diintik oleh protein yang super. Artinya dietnya harus dikontrol, intik garamnya dikontrol, minumnya dikontrol, dengan 2 kali seminggu sudah bisa menggantikan fungsi ginjal. Ya, nanti kita akan belajar itu di next lecture. Itu ya, tidak. Terkait masih ada yang belum saya jawab ya. Kalau pengaruhnya dengan metode Bun, ya jadi Bun tidak satu-satunya untuk mengukur gitu ya. Bun itu adalah salah satu saja. Sehingga harus ada pemeriksaan penunjang lagi seperti apa? Pemeriksaan urinalisis, melihat ada kebocoran enggak. Yang kita bahas sekarang ini ya, urinalisis artinya kita men-screening urinnya. Ada nggak sih problem ginjal? Ini salah satu parameter pelengkap lagi di samping Bun gitu ya. Di samping serum kreatinin, kita juga cek nih urinnya seperti ada nggak kandungan daripada protein gitu ya. Laparoskopiknya cek kejernihannya, keruh atau kalau keruh cenderung ada gula dan ada protein, artinya ginjalnya bocor. Itu juga salah satu parameter yang bisa menunjang diagnosis. Kemudian atau tidak protein yang bocor di ginjalnya gitu ya. Membuat jenis protein yang boleh ada sekian, jadi tinggal dibaca aja ya. Sel-sel darah merah nggak yang bocor di situ, karena kan sel darah merah kan makro molekul ya. Jika ginjal itu sangat baik penyaringannya, sehingga dia tidak akan bisa lewat sebenarnya. Sel darah merah, protein yang makro molekul itu nggak bisa lewat. Kalau ginjalnya bolong, bocor, nekroning, maka ini akan keluar semua sama urin. Makanya tes urinalisis. Ada nggak sih eritrosit di dalamnya? Eritrosit di dalamnya gitu. Albumin di dalamnya. Ada nggak parasit-parasit dalam organ? Kita cek apakah ada ISK atau tidak. Nah ini. Nah, tips bagi yang akan menjalankan menjalankan tes urinalisis bagi wanita. Bagi yang pasien-pasien putri itu selalu edukasi pasiennya untuk mengambil urin tengah adik-adik. Ya, karena kalau pasien wanita tersebut memiliki uretra yang lebih pendek sehingga sangat mudah sekali terkena infeksi saluran kemih. Makanya hati-hati ketika kalian tersebut pakai toilet umum gitu ya, karena memang sangat mudah sekali terserang infeksi saluran kemih. Bagi ini ya, bagi pasien-pasien yang wanita ya, kalau ngambil urin di awal pasti ada bakteri positif di urin, tapi tidak usah khawatir ya bagi cewek-cewek ya. Kalau pada cowok-cowok jarang ada yang positif di awal. Jadi pakai urin tengah dia. Jadi tipis dulu, mungkin 1-2 mili, baru digantung, kemudian yang terakhir jangan diambil urin tengahnya ya. Jadi misalkan kalau kalian berkemih 10 ml, 2-3 milinya biarkan keluar dulu, nah sisanya ini 4 sampai menuju 8 mili itu ditampung, kemudian 2 mili akhirnya dibiarkan. Itu baru akan menghasilkan pemeriksaan urinalisis yang lebih akurat atau lebih baik ya, karena memang mikroorganisme komensal cenderung akan muncul pada awal-awal
tipis itu awal-awal urinasi itu gitu ya, sudah terbukti dan memang sudah banyak banget ada terkait dengan bagaimana caranya mengkolek urin yang benar gitu ya, agar menghasilkan profil urinalisis yang akurat. Organik seperti ada nggak sih kalsium oksalatnya untuk menggambarkan ini sebenarnya ada asam urat nggak sih, ada batu ginjal nggak sih, gitu ya. Dilihat dari kondisi anorganik daripada isi dari urin ini. Komplit nih secara urinalisis, cukup murah pemeriksaannya, nggak nyampe 50.000, kita sudah bisa memberikan gambaran secara komprehensif terkait dengan makroskopis organik chemical yang terkandung dalam urin ini. Ya, ini ya seperti ada nggak sih urobilinogennya, glukosanya, ketonnya, proteinnya, gitu. Untuk bisa menilai kenormalan daripada komposisi urin yang ada di dalam pasien. Nanti di praktikum kimia klinik ya, semoga nanti labnya sudah buka, praktikum kimia klinik urinalisis ini salah satu komponen yang dikerjakan. Nanti kalian akan ngecek urinnya, nanti kalian pasti dah disuruh ini, disuruh pipis. Yang cewek-cewek nggak mau pipis pasti yang cowok-cowok, dan ini semua yang pipis gitu, yang cowok itu pasti akan menghindar, mau suruh ini gitu lah pokoknya ya. Jadi urinnya itu dicek benar-benar ada glukosanya, punya seperti apa, urinnya seperti apa. Bila perlu nanti kalau zaman saya kuliah tuh lengkap adik-adik itu ya, sampai pemeriksaan ya seperti glukosa, urobilinogen, bilirubin, keton, yang gini-gini semua ada reagennya untuk kita bisa cek secara kuantitatif ya, secara kuali aja. Kita bisa melihat ada atau tidak gitu. Nah, enggak gulanya. Kemudian pasti yuk kita tuh nggak ada diabetes ya, masih muda-muda gitu ya, untuk bisa melihat hasil positif itu, pipisnya itu tadi di spike ataupun dikasih glukosa, itu akan kelihatan akan berubah menjadi merah bata gitu loh, betul, orange kayak merah bata gitu. Nanti akan dilaporkan sebagai hasil urinalisis nanti ya pas kimia klinik praktikum. Semoga nggak cuma praktikum online yang untuk membuat saya ini ya, kan gitu ya, sama kalian yang belum mengenal dunia laboratorium. Pemeriksaan feses juga bisa gitu ya, untuk bisa melihat apakah ada pada diare, umumnya di diare ini fesesnya dicek apakah ada bakteri, parasit, atau cacing pita atau something yang bisa menginfeksi dia. Ini sebenarnya salurannya masalahnya dari mana, itu akan dicek di ses umumnya ya. Ya feses, kemudian sama ya kalau ngomongin urinalisis, ngomongin pemeriksaan feses itu makroskopis, mikroskopis, warna, konsistensi, baunya seperti apa gitu-gitu ya, warnanya ada kasih telur-telur daripada parasit nggak sih dalamnya, nanti belajar gini ya lebih detail. Itu kalau di klinik umumnya apa ada penyimpangan atau tidak. Diarenya spesifik atau non spesifik. Umumnya pemeriksaan feses mereka yang mengalami diare hebat ya. Ini diarenya spesifik atau tidak spesifik. Kalau spesifik artinya ada infeksinya. Kalau tidak spesifik karena ada faktor men-trigger gitu ya, entah karena makanan pedas, makanan mengiritasi, kafein gitu-gitu, yang non spesifik umumnya akan mereda sendirinya setelah kita balance elektrolitnya gitu ya. Pemeriksaan mikrobiologi ini merupakan salah satu pemeriksaan yang paling sering juga untuk mendeteksi infeksi, lokasi infeksi, jenis bakteri penginfeksi, sehingga kita bisa tahu dengan persis apa sih bakteri yang menginfeksi, sehingga antibiotik yang kita pilih pun juga akan menjadi sangat spesifik dan sensitif gitu ya. Aku tanya pemeriksaan mikroskopik ini juga di mikrobiologi ada ya, pewarnaan gram gitu-gitu ya, mengecek bakteri tahan asam, dia mengkultur dan melakukan pengecekan susceptibilitas ataupun kesensitifan bakteri ini terhadap antibiotik gitu ya. Nah, yang penting yang ingin saya sampaikan pada pemeriksaan biologi ini adalah setiap infeksi harus dicek bakteri apa yang menginfeksi sebenarnya secara teoretikalnya ya. Tidak boleh sekarang melakukan treatment antibiotik dengan pengalaman empiris saja, enggak. Pengalaman empiris ataupun pengalaman menggunakan antibiotik hanya tanpa pemeriksaan laboratorium ini hanya diberikan untuk mereka yang ini adik-adik mencegah agar tidak terjadinya perluasan infeksi atau nanti ya. Jadi dikasih dulu antibiotik broad spektrum, itu pun ada caranya ya, pakai antibiotik spektrum luas dulu untuk menghajar semua bakteri secara tidak spesifik. Tapi sebelum diberikan antibiotik broad spektrum itu diambil dulu kultur darahnya, kultur urinnya, fesesnya, apa yang dicurigai sebagai yang terinfeksi. Kalau paru-parunya disuet dulu, dibiarkan
kemudian dicek susceptibilitasnya, dilihat sensitivitasnya terhadap antibiotik gitu loh. Ya, karena kalau kita sembarangan menggunakan antibiotik maka akan terjadi resistensi nanti. Artinya bakteri tidak akan merespon lagi terhadap antibiotik. Sedangkan kita tahu antibiotik itu tidak berkembang lagi. Kenapa tidak berkembang? Biayanya besar, kemudian bakteri menjadi resisten itu lebih cepat dibandingkan penelitian membuat antibiotik baru gitu. Sehingga kita sekarang punya antibiotik harus dijaga dengan baik-baik. Nggak boleh adanya penyalahgunaan, overuse, ataupun penggunaan berlebihan. Karena itu semua memicu resistensi adik-adik. Kalau sampai terjadi model kayak gini ya ini satu bagian dari rekam medis yang saya menyalahi aturan sebenarnya ini ya. Saya ini menyelesaikan kode etik, cuman ini saya gunakan untuk kepentingan pembelajaran ya, pembelaan saya sih. Sebenarnya ini nggak ada izin saya ya. Saya waktu ini ngambil data ini untuk kepentingan riset, ada ethical clearance-nya, ini nggak saya publish, cuman saya cuma menyebutkan dalam reference gitu ya. Cuman untuk kepentingan kuliah saya harus sampaikan ini adik-adik. Ini pasien X namanya nggak mau saya sebut rumah sakitnya, awalnya suspek ISK, nyeri berkemih berkelanjutan panjang. Diberikan antibiotik broad spectrum tidak membaik, di kultur bakteri urinnya diambil, dibiarkan. Ternyata keluarlah yang namanya bakteri Pseudomonas aeruginosa yang merupakan bakteri yang menginfeksi saluran kemihnya. Kemudian dicek nih sensitivitasnya, ini bakteri kira-kira sensitif terhadap antibiotik apa? Setelah dicek kaget banget saya bahwa semua antibiotik dari golongan broad spectrum hingga yang spektrum sangat sempit resisten semuanya. Ini pasien sudah meninggal ya. Jadi dia meninggal karena infeksi. Ini mimpi buruk adik-adik, mimpi buruk di masa yang ke depan. Kenapa? Karena memang penggunaan manajemen antibiotik kita yang tidak terkendali. Saya sampai mengerjakan riset sekarang, saya mau boleh sharing sama kalian. Ini saya mau berangkat dari akarnya. Saya mau berangkat dari pokok permasalahannya. Kenapa sih kira-kira bisa terjadi angka resistensi pada pasien itu yang merupakan mimpi buruk bagi kita semua gitu ya. Akhirnya saya mulai riset, mulai berpikir jangan-jangan dari masyarakat kita yang perilakunya tidak baik gitu ya. Kita lihat nih, saya riset nih, ini belum saya publish ya, cuma saya ingin share. Saya study, saya meneliti ataupun saya riset tentang kenapa sih pasien itu mau membeli antibiotik oral gitu ya, karena kan saya praktek juga di apotek. Emang banyak banget ada pasien yang datang minta amoxicillin beli satu strip 10 tablet. Dia tahu amoxicillin itu dari mana? Kenapa dia minta amoxicillin? Emangnya keluhannya apa? Saya ingin tahu. Saya akhirnya mengumpulkan kakak kelas kalian untuk skripsi, kemudian saya sebar, mereka ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali untuk nangkepin pasien-pasien yang model-model kayak gitu. Model-model yang datang minta antibiotik gitu. Padahal penggunaan antibiotik yang seperti itu yang nggak tahu asal usulnya itu menimbulkan angka resistensi yang kayak tadi loh, sebenarnya lebih luas lagi. Nah, masalah apoteker yang ngasih atau enggak sebenarnya itu masa depan kelam apoteker lah ya. Apoteker udah tahu sebenarnya kenapa antibiotik itu nggak boleh dibeli tanpa resep, tapi tetap aja dilayani itu ya. Cuman saya nggak fokus pada situ dulu, saya fokusnya pada pasien. Kenapa sih pasien ini datang untuk beli antibiotik? Hasil yang mengejutkan nih, kalau kita bisa lihat bersama-sama ya. Ini saya sedang publish nih. Ada 10 besar antibiotik yang di-request sama mereka untuk swamedikasi. Mintanya amoxicillin, tetradoxil, azithromycin, cefixin, indamycin. Antibiotik itu gitu loh. Buat apa coba gitu. Ternyata dalamnya apa? Batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Sakit gigi, nyeri berkemih. Ini top 5-nya yang mereka keluhkan untuk membeli antibiotik ini. Luar biasa. Padahal ini belum tentu merupakan simptom daripada infeksi. Belum tentu adik-adik. Bisa aja kan infeksi virus yang nggak butuhkan antibiotik, itu loh. Belum tentu. Nah kemudian saya tanya lagi, ini kira-kira tahu nggak cara pakainya? Mereka hanya bilangnya take if necessary. Jadi kalau lagi sakit apa? Kalau misalkan udah hilang sehari hilang, saya stop. Gila, saya kaget. 60% hampir mereka di antara responden saya ini bilangnya kayak gitu. Kemudian dia juga bilang bahwa lebih efisien dan lebih hemat dibandingkan saya harus ke dokter. Itu alasan yang paling tinggi posibilitasnya. Dia malas memeriksakan diri ke dokter. Kenapa? Karena pertama latrofobia, takut sama dokter. Yang kedua, aduh biaya lagi, udah ngantri dokter lama, bayar konsultasinya mahal, obatnya mahal. Lebih baik saya shortcut, lebih hemat dan lebih efisien. Itu
alasan yang paling possible. Artinya masyarakat kita belum teredukasi dengan baik terkait dengan penggunaan antibiotik. Nah, makanya saya bilang benar kayak gitu hasilnya loh. Resisten semua antibiotik karena memang perilaku dari bawah kayak gini adik-adik. Dari mana sih kalian tuh tahu antibiotik ini? Nah, ternyata memang previous healing experience. Sebelumnya mengalami sakit yang serupa, sembuh dengan antibiotik itu diulang, yang paling tinggi. Berikutnya dari teman, searching di internet, selebihnya dari keluarga. Ini yang harus diintervensi sebenarnya. Kalau masyarakat, kalau apoteker, stakeholder, ikatan profesi, dinas kesehatan baca artikel saya nanti, mereka harus benar-benar concern pada edukasi. Ya, karena memang edukasi kita ini sangat buruk sekali ya terkait dengan hal ini gitu. Nah, kalau baru saya cek nih demografinya apa yang mempengaruhi bla 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 bla. Loh, saya sharing sedikit kenapa saya riset tentang ini karena bergerak dari hasil rekam medik yang saya dapatkan ini ya. Infeksi saluran kemih aja loh bisa menimbulkan resistensi terhadap semua antibiotik golongan super duper hebat. Ini antibiotik golongan atas kalau boleh saya sharing sama kalian ya. Tigecycline ini generasi akhir. Kemudian mana lagi meropenem ada nih meropenem generasi atas. Cefuroxetine nih bahkan generasi atas. Ini penem nih. Waduh generasi atas semua nih penem. Babak terakhir adik-adik kalau boleh saya cerita antibiotik golongan atas seperti ini adalah senjata terakhir ketika kita menggunakan antibiotik broad spectrum seperti amoxicillin kayak gini-gini udah nggak sanggup lagi baru kita kasih senjata terakhir ini tapi ini semuanya resisten mau dikasih apa coba percuma kita ngasih antibiotik apapun ketika memang semuanya sudah resisten ya sehingga sebenarnya penggunaan antibiotik harus dengan bijak dimulai dari masyarakat paling bawah gitu ya karena yang di rumah sakit cenderung sudah mendapatkan pasien dengan tingkat kompleksibilitas yang seperti ini mengerikan mimpi buruk karena kedepannya kalau dibiarkan hal ini terjadi kayak gini semua orang-orang di Indonesia maka kedepannya manusia itu akan mati karena infeksi ya sedikit sharing yang bisa saya berikan terkait dengan intervensi data klinik hari ini adik-adik ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita akhiri saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Namun mungkin ini sebelumnya saya disclaimer dulu mungkin seperti sedikit curhat tapi saya ingin mengetahui bagaimana cara bersikap gitu Pak. Baik langsung saja. Jadi ini salah satu contoh kasusnya. Jadi misalkan di suatu keluarga ada suatu orang tua atau kakek yang sedang sakit. Apalagi di masa pandemi seperti ini dengan kondisi yang sudah menunjukkan tanda-tanda COVID, anggota keluarga lain takut untuk membawa ke dokter yang dimana sudah pasti dikatakan COVID dan berentet pada anjuran lain seperti harus isolasi mandiri dan lain-lain. Namun keluarga ini memutuskan untuk mengambil jalan singkat seperti itu Pak, langsung pergi ke apotek dan langsung membeli antibiotik. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai kita tahu bahwa itu salah, tapi mereka pertama tentu orang dewasa yang susah untuk diberitahu gitu. Bagaimana seharusnya kita bersikap begitu Pak? Terima kasih. Ya. Oke, curhat ya. Ini masalah kita bersama adik-adik. Kalau saya bisa bilang bahwa orang ngeyelan gitu ya, orang yang benar ngeyel banget, nggak mau dikasih tahu, merasa superior, apalagi memang terhimpit ekonomi gitu ya, cenderung gitu ya. Ini dari aspek farmasi sosial. Ini the next research yang ingin saya lakukan sebenarnya, mempelajari tingkah laku perilaku daripada masyarakat sehingga kita bisa membuatkan model nanti untuk mengintervensi itu. Bagaimana sebenarnya kita bisa mengintervensi? Kalau dari theoretical ya, walaupun secara teoritis tidak bisa kita implementasikan secara real time, bisa pitch work pada setiap responden ataupun individu, nggak selalu. Tetapi dengan hipotesis saya bahwa knowledge adik-adik, ya ketika knowledge itu mereka kurang, itu mereka akan memiliki karakteristik seperti itu. Ya, ngeyel, nggak mau dikasih tahu, kemudian dia akan membantah, kemudian sekalipun itu dokter dia tidak akan percaya, kemudian ada efek belief dalam dirinya placebo itu ya bahwa saya mampu sesuai medikasi itu akan muncul sebagai egosentris ya ketika memang knowledge itu tidak ada. Nah sebenarnya salah satu senjata yang bisa kita lakukan adalah tingkatkan knowledge dulu ya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terkait dengan obat harus ditingkatkan dulu. Nggak cuma untuk antibiotik adik-adik, semua obat mulai dari obat golongan keras, obat bebas terbatas, obat bebas,
psikotropika, termasuk obat generik dan obat paten itu salah kaprah masyarakat kita semua. Ini saya sedang riset dengan rekan kalian ya. Saya punya anak bimbing 4 orang. Empat ini saya targetkan untuk meneliti itu. Ya, kita ingin tahu dulu sebenarnya seberapa jauh pemahaman mereka tentang obat paten, obat generik, obat bebas terbatas, obat keras. Karena nggak cuma antibiotik yang jadi masalah kita, semua obat. Ya, belum lagi kita ngomongin apotek yang memang masih memikirkan bahwa obat itu komoditas yang diperjualbelikan seperti komoditi sembako. Selama dia punya uang, gue layanin. Masih ada beberapa oknum apoteker yang seperti itu, adik-adik. Ya, oknum ya, saya nggak bilang apoteker secara general. Oknum, hanya beberapa orang gitu loh, yang masih melayani semua pembelian tanpa memperhatikan rambu-rambu perundang-undangan. Ya, yang penting yang ngelapis apa yang lu minta gue ada gitu loh. Itu juga buat kontribusi yang butuh ya. Nah, jadi salah satu parameter yang perlu diintervensi adalah knowledge. Pengetahuan itu harus diberikan. Kalian kalau nggak kuliah farmasi, mana mungkin kalian punya awareness? Mana mungkin kalian memiliki, oh iya ya, aduh ternyata kenyataannya kayak gini. Nggak mungkin kalian punya awareness, punya kesadaran, punya pemahaman yang levelnya dengan kami yang khawatir dengan penggunaan obat ini secara bebas masyarakat. Apalagi mereka yang orang awam. Perlahan-lahan memang edukasi mulai dari tingkat masyarakat ya. Apoteker Indonesia sudah mulai bergerak sebenarnya mulai dari penyuluhan dagu sibu ya. Hampir tiap tahun apoteker Indonesia itu memberikan surat agar apoteker turun ke jalan memberikan edukasi obat berupa dagu sibu itu ya. Cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan obat dan memusnahkan obat itu memang harus in a correct way gitu loh. Sudah di sounding secara perlahan, cuma dampaknya mungkin belum bisa kita rasakan karena mungkin satu belum masif, yang kedua apoteker masih sekedar pengabdian pangkualo dengan sertifikatnya gitu ya, tidak benar-benar dari hati ingin mengedukasi. Yang ketiga memang pemerintah masih belum ataupun stakeholder masih belum maksimal untuk mengedukasi ini gitu ya, sehingga kalian sebagai calon-calon apoteker atau kalian sebagai mahasiswa farmasi mulailah membuat program-program bagaimana caranya yang ada di HIMA, yang ada di BEM mungkin di daerah kalian tersebut, mulai berpikir saya ingin memasukkan program agar mengedukasi masyarakat terkait dengan obat gitu. Ya, farmasi peduli kesehatan dulu nggak cuma ke panti asuhan, juga sebelum COVID tuh mereka terjun ke lapangan renon, melakukan screening pemeriksaan gratis, mengedukasi masyarakat yang ada di lapangan zaman dulu tuh loh. Kalian mungkin beberapa kakak kalian pernah cerita sama kalian bahwa ada kegiatan yang memang bisa dikerjakan mulai dari level kalian sebagai mahasiswa gitu. Ya, memang faktor knowledge salah satu faktor yang sangat kuat. Ketika dia tidak paham, knowledge kan ada banyak, ya. Knowledge itu ada banyak levelnya, ada level kognitifnya, pemahamannya, level awalnya gitu loh. Jadi dimensi-dimensi knowledge itu ada banyak sebenarnya. Saya cerita, ini sih skripsi singkat yang saya diskusikan di sini ya, ngomongin dimensi pengetahuan. Jadi masyarakat itu sekarang andai kata dia tahu terkait dengan hal itu, tingkat pengetahuan itu masih dalam tingkat faktual, adik-adik. Faktual itu hanya sekedar, ya gue tahu, cuman secara implementasi, secara konseptual, secara prosedural, apalagi minta kognitif, itu dia nggak ngeresep gitu loh, nggak ke jiwa gitu. Sehingga ini yang berkontribusi, kenapa dia jadi menyimpang dari yang kita harapkan gitu. Dia nggak tahu fakta-fakta di lapangan seperti apa, dia nggak bisa memahami seperti apa. Kemudian ketika resistensi ada di depan mata. Gitu. Ya, mungkin PR kita bersama ya, artinya kalian sebagai calon tenaga kesehatan bisa mulai bergerak, misalkan mungkin tersentuh akhirnya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Jangan masyarakat itu mulai dari lingkungan keluarga kalian ya. Kalian adalah calon nakes, paling tidak lingkungan yang ada di sekitar kalian ya. Warga inti kalian dulu coba diedukasi bagaimana sebenarnya cara mendapatkan antibiotik yang legal, bagaimana cara mendapatkan yang benar, cara menggunakan yang baik. Dari pengetahuan yang sudah kalian dapatkan selama bangku kuliah ini bisa membantu paling tidak menyelamatkan masa depan masyarakat Indonesia khususnya dari resistensi. Gitu ya. Hal-hal yang mengerikan yang saya coba ungkap gitu. Dari enggak ini bukan hal yang baru, cuman saya ingin men-sounding lagi bahwa ini masalah masih ada dan masih belum terresolve. Ini PR kita bersama yang harus kita bergerak meresolve problem-problem ini. Gitu loh. Ya, semoga bisa menjawab memang knowledge satu-satunya cara untuk bisa memperbaiki kondisi. Meningkatkan knowledge. Ada pertanyaan dulu di kolom chat, saya coba baca dulu ya. Ini sharing Pak, tetangga saya juga pernah menyuruh saya. Berarti apa yang saya risetkan itu benar ya. Tetangga saya menyuruh saya beli antibiotik amoxicillin, yang saya tahu kan tidak bisa membeli amoxicillin sembarangan, harus dengan resep dokter. Namun saya tetangga ini mengatakan
dokter sudah pernah memberi obat batuk plus amoxicillin, itu cepat sembuh, berarti obat batuknya ditunjang dengan biasanya kalau sakit beli obat batuk yang di apotek sama bibir saja. Saya ingin tanya dalam itu apakah memang benar persepsi saya? Nah, ini yang salah persepsinya. Ya, previous healing experience yang tadi saya bilang ya, kondisi sembuh sebelumnya tidak menjamin kondisi saat ini. Dia batuk, patofisiologi batuk, pilek, common cold itu ya tidak selalu adik-adik disebabkan karena infeksi bakteri. Pertama, bisa dicetuskan karena alergen. Misalkan dia alergi debu, alergi serbuk sari, misalkan pada musim ini ya, lagi musim semi gitu ya, lagi banyak bunga-bunga, itu bisa memicu common cold tuh. Kemudian ada infeksi virus yang bukan bakteri, kalau itu ditolong amoxicillin semua, lama-lama bakteri yang sebenarnya bisa diantisipasi dengan sistem imun kita, dia akan menjadi resisten, dia akan mengeluarkan yang namanya beta-lactamase, adik-adik. Bakteri yang kebal dengan antibiotik amoxicillin itu yang merupakan cincin beta-lactam. Lama-lama amoxicillin akan menjadi resisten. Kalau amoxicillin resisten mengobati common cold, nanti kalau benar kena infeksi menggunakan generasi di atas itu lagi. Cephalosporin misalkan, lama-lama cephalosporin itu lagi, setelah cephalosporin itu naik lagi ke generasi berikutnya, yaitu menggunakan quinolone. Quinolone itulah sudah habis, sudah tamat dari riwayat daripada masyarakat yang mati karena common cold. Kan lucu adik-adik kalau misalkan kita biarkan hal ini terjadi gitu loh. Ya, ini memang salah, persepsinya salah. Hati-hati, karena ketika dia batuk, pilek lagi berulang, itu bukan karena infeksi, belum tentu gitu loh. Sehingga sebenarnya kembali ke dokter adalah salah satu upaya yang saya rekomendasikan ya, karena kita sebagai nakes yang memang mengetahui rule dan batas-batasan itu, kita bukan dalam ranah diagnostik. Amoxicillin oral itu adalah plat merah, obat dengan logo K merah yang merupakan obat keras. Tidak ada di dalam daftar obat wajib apotek, sehingga kita tidak berkewajiban melayani permintaan itu tanpa resep. Apoteker juga gitu masalahnya, menganggap bahwa obat itu sebagai komoditi untuk dikomersilkan. Ini yang menjadi tidak nyambung gitu loh ya, antara cukup miris, cukup ironis ketika memang ada apoteker yang satu sisi idealis, satu sisi memang masih menganggap obat sebagai komoditi yang kita komersilkan. Ini merupakan satu hal yang berkontribusi terhadap salah satu aspek di samping pengetahuan daripada masyarakat. Ya, adik-adik ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ini belum saya publish adik-adik. Saya masih belum publish. Saya saya akan coba submit di tahun ini ya. Nah, ini juga kalau kita lihat apa sih yang memicu gitu ya. Baik juga melakukan analisis multivariat terkait dengan apa sih yang menimbulkan rasa ingin membeli ya. Pertama ini yang mempengaruhi jarak nih. Jadi memang yang tinggalnya jauh memang memiliki kecenderungan diskomunikasi. Kemudian nggak punya asuransi kesehatan. Artinya mereka yang malas ke dokter itu karena sangat lapis itu, nggak punya pendapatan untuk bayar dokter, sehingga yang memiliki asuransi ya datang aja kalau dia memiliki keluhan itu. Ya, saya mau ngobserv sekitar 400 responden di seluruh Bali, kenyataan seperti itu. Nah, mereka yang berkomunikasi ini umurnya di antara 26 sampai 45 ini sebenarnya. Ya, kalau geriatri yang udah menuju tua-tua ini yang lebih cenderung datang ke dokter dengan asuransi. Any question for the last, sebelum saya tutup bila kita pada sore hari ini? Izin bertanya, Pak. Ya, kan? Saya Julio, NIM 19. Jadi, seperti yang sudah Bapak ceritakan tadi, saya sangat tertarik dengan kasus resisten terhadap antibiotik tersebut, Pak. Jadi, saya izin bertanya, apakah bisa nanti bakterinya yang menginfeksi pasien yang sebelumnya sudah terinfeksi dan mengalami resisten itu survive, Pak? Jadi, dia selamat dan menginfeksi orang lain. Sehingga suatu saat nanti akan ada bakteri yang sangat kuat yang mampu menciptakan pandemi begitu, Pak. Apakah bisa, Pak? Oh, Terima kasih. Bisa banget. Nah, makanya saya bilang ini adalah a community problem. Ya, kalau ada satu pasien saja sudah seperti ini bakteri yang andai kata pasien sudah meninggal ya, ini sebenarnya harus dilakukan disinfeksi dari ruangan perawatannya dia, linennya harus dimusnahkan. Semua ruangan perawatan dia tuh harus didisinfeksi total gitu ya. Karena bakteri yang bisa hidup nanti menginfeksi orang-orang lain
ini akan mengakibatkan yang namanya community resistance. Ya, mulai dari rumah sakit itu sendiri dulu. Jadi mulai dari rumah sakit itu sendiri, rumah sakit itu nyebar ke lingkungan lebih besar lagi, pasti itu akan terjadi. Ya, maka dari itu setiap rumah sakit itu ada yang namanya komisi pengendalian infeksi. Ya, KPI atau PPRA atau panitia pengendali resistensi antibiotik itu harus ada. Ketika memang ada kasus seperti ini di rumah sakit, nah itu ada regulasinya bagaimana agar tidak terjadi perluasan community infection ini. Gitu. Ada protokol-protokolnya, protokol udah ada itu. Ya, tetapi kalau dibiarkan terus seperti ini, nggak menutup kemungkinan apa yang kamu khawatirkan tadi itu terjadi. Ya, nggak nyampe hitungan belasan tahun loh kalau ini dibiarkan ya. Kita tidak concern terhadap kondisi seperti ini, nggak nyampe 10 tahun itu akan terjadi mimpi buruk itu gitu. Ya, nah maka dari itu sebenarnya sudah ada namanya ikatan dokter khusus di mikrobiologi ya dalam pengendalian infeksi itu sudah mulai bergerak, mulai memetakan yang namanya antibiotik restriksi. Jadi rumah sakit itu sudah mulai memetakan. Nanti kita belajar itu ya. Nanti ada pemetaan mana antibiotik yang membutuhkan approval. Jadi dokter sekalipun yang sudah senior pun kalau memeriksakan itu harus melalui tim PPRA dulu untuk direview. Ini boleh dikeluarkan atau tidak. Tapi selevel itu loh adik-adik sekarang. Nah maka dari itu udah level atas itu. Kalau saya sendiri ingin membuat cerminan dulu dari di bawah tuh kayak apa kita. Di bawah ini ngalor ngidul kayak gitu loh. Berarti yang di atas ini pertahanan akhir ini menjadi semakin berat kerja mereka nanti. Kalau dari bawah sudah seperti ini kondisinya. Ini mimpi buruk adik-adik sebenarnya kalau kita boleh cerita gitu ya. Makin bijaklah kita menggunakan argumen. Ya, gitu ya, Dek ya. Saya sampaikan untuk hari ini. Karena saya ada meeting lagi, kita masih punya waktu. Ya, saya masih ngutang ya. Harusnya kita tuh udah coba kita cari hari pengganti ya, Orma ya. Mungkin minggu ini di hari Sabtu atau Jumat nanti coba dicek ya. Kita mengejar ketertinggalan kuliah minggu lalu agar tetap on track kita kuliah, agar tidak mundur seminggu ya. Nanti kita cerita lagi karena kita masih punya waktu banyak kali ketemu sama saya di mata kuliah ini, kita bisa sharing-sharing kondisi-kondisi yang realitas sekarang ada di lapangan gitu ya. Saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas antusias dan perhatian Anda untuk mengikuti program kali ini. Kita ketemu lagi ya nanti in the next